Oke, oke teman-teman, selamat pagi semua. Terima kasih telah ikut join lagi di kelas kita setelah UTS. Semoga ada waktu untuk liburan ya meskipun seminggu dan ada tugasnya saya cek tadi sudah masuk sih. Saya juga nanti untuk koreksi masih menyusul paling lambat tanggal 17 dan seperti yang saya sampaikan lagi tadi nanti nilainya jangan terlalu kaget ya kalau misalnya dapat ya mungkin kurang memuaskan, tapi nanti itu akan kalau saya sih pendekatannya lebih ke arah apa ya, bukan warning sih, lebih ke arah ini jadi perhatian teman-teman ya. Oh, tes saya itu nilainya agak ya kurang nih, mungkin bisa dipacu di UAS atau di nilai aktivitas. Karena itu yang penting. Dan nilai tes hanya 25%. Seperti biasa yang saya lakukan di semester lalu itu akan saya sharing sebenarnya. Ini bukan nilainya tapi proyeksinya. Kira-kira dengan nilai UTS ini berapa yang teman-teman perlukan nanti UAS untuk mendapat target teman-teman apa nih nilainya di UTBK. Misalnya saya punya target nilai apa? Nilai UTS saya asumsinya dapat 60 nih. Berarti apa yang harus saya berapa kira-kira yang saya perlukan nilainya untuk dapat nilai A. Oh, nanti akan saya sharing. Dan khawatir. Nanti silahkan kalau mau nanya, monggo dinanya. Pak, saya targetnya ini berarti UAS saya berarti harus kira-kira berapa persen, Pak? Tapi sekarang belum, karena posisinya masih koreksi. Aktivitas juga sudah dikasih oleh Mbak Tasha kemarin. Nanti akan saya masukkan nilai perhitungan. Tugasnya juga nanti belum saya nilai. Saya akan nilai satu-satu sekalian, nanti akan kelihatan. Oke, terima kasih. Untuk SQL, kita akan belajar ini langsung lebih ke arah praktik sih. Jadi kita nggak akan banyak teoritis sebenarnya terkait dengan SQL itu sendiri. Jadi teman-teman saya harapkan untuk dapat belajar sendiri nanti terkait SQL itu apa sih, makanan apa sih ini, kenapa harus pakai SQL dan seterusnya mungkin akan saya sampaikan secara singkat. Cuma mungkin teman-teman di sini ada yang apa ya, familiar nggak dengan SQL? Excel aja biasa ini Pak, baru kali ini saya pakai SQL apa ya. Siapa tahu mungkin udah ada yang familiar, mungkin kita bisa sharing karena saya juga belajar, sama-sama belajar di sini. SQL itu luas banget. Penggunaannya bisa sebenarnya lebih efisien ketika nanti teman-teman di dunia kerja dan terdapat sebuah server aktif ya, yang teman-teman dapat melakukan pengolahan secara langsung melalui server itu dengan bantuan SQL. Oke, monggo kalau misalnya ada pertanyaan silakan seperti biasa langsung izin aja. Pak, saya mau nanya apa? Silakan. Oke, yang pertama teman-teman sudah dapat ya, saya sudah sharing melalui WA. Kenapa harus SQL sebenarnya? Apakah spreadsheet itu nggak cukup sih Pak? Jadi kenapa harus pakai SQL? Kenapa nggak pakai Excel aja sih Pak? Emang ada batasan apa? Nah, sebenarnya SQL itu hampir no limit ya, sangat luas sekali. Maksudnya secara data, secara fitur, bukan fitur, lebih ke arah berapa banyak data yang bisa diolah itu sangat lebih besar dibandingkan dengan Excel itu. Atau sorry, dengan spreadsheet ya. Excel kan merek ya. Spreadsheet. Jadi kalau teman-teman lihat berapa baris yang bisa ditampung oleh spreadsheet atau di Excel ini, dia hanya terbatas sekitar 1.024.000-an, 1.000 juta. Nah, sedangkan SQL itu bisa lebih banyak. Kalau kita asumsikan, coba teman-teman main Twitter, Facebook, atau Meta sekarang namanya, kira-kira berapa banyak teman-teman posting dalam satu hari, dan kemudian coba kalikan dengan jumlah user, asumsikan user Twitter di Indonesia itu ada 10 juta. Asumsikan misalnya teman-teman posting satu hari itu 5 kali aja deh, 5 kali dalam sehari, kemudian dikalikan dengan user Twitter itu asumsikan 10 juta, maka udah 50 juta. Bisa nggak ditampung oleh Excel atau spreadsheet? Tentunya kan nggak bisa.
Asumsi kita coba lagi proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 deh. Ini. Kalau datanya seperti ini, provinsi mana yang bisa diolah oleh Excel coba sekarang teman-teman coba lihat di sini ada berapa, di bawah ada 1 juta jiwa dan sebelah kiri adalah provinsi. Asumsikan Excel atau spreadsheet itu hanya 1 juta, maka yang bisa diolah hanya sampai provinsi Bengkulu saja. Kepulauan Riau itu pasti akan data yang terpotong. Jabar nggak mungkin kita bisa olah melalui Excel secara satu data penuh. Jadi kita harus membagi setidaknya ada minimal sekitar 24 worksheet. Jadi kita harus membagi-bagi worksheet 1 isinya 1 juta, kemudian worksheet 2 dan seterusnya. Jadi ada 24. Yang bisa kita olah langsung dalam satu data penuh ya, tanpa harus dipecah-pecah, itu hanya sampai ke provinsi Bengkulu saja. Karena di bawah 1 juta jiwa. Maka SQL itu lebih diharapkan nanti itu dibandingkan dengan Excel atau spreadsheet itu akan pengolahannya datanya bisa lebih luas. Oke, solusinya apa nih kalau kita nggak bisa pakai Excel? Maka kita bisa mengambil solusi seperti ini. Pertama, kita bisa mengambil datanya langsung dan menganalisisnya di sumbernya. Di sumbernya seperti apa sih? Maksudnya di database-nya, di servernya, atau di mana ya? Server sih lebih banyak di servernya. Jadi server sebanyak misalnya 50 juta data langsung kita olah di server. Tapi tentunya ada kelemahan di sini. Kelemahannya apa? Kalau data server itu live atau aktif hidup, maka itu akan membebani server. Jadi ketika kita pengolahan tentunya akan membebani, kita harus menarik, kita kemudian menganalisis dan asumsinya akan terdapat banyak resiko. Jadi resikonya adalah nanti kita kalau langsung di servernya maka dia akan berubah secara live. Jadi tahu-tahu di live kok langsung berubah sendiri. Ada misalnya kita masukkan sebuah function tertentu maka dia akan berubah di sini dan akan terlihat secara langsung di front end yang menggunakan database tersebut. Atau menggunakan bahasa pemrograman query. Nanti ini adalah pendekatan yang lain seperti data DDL, DDML, dan DCL dan menggunakan SQL itu sendiri. Nah, bedanya apa SQL dengan MySQL dengan Microsoft SQL Server? Ada yang tahu? Atau pernah baca mungkin? Kalau enggak, langsung ya. SQL itu lebih ke arah struktur query language-nya. Jadi ini adalah bahasa pemrogramannya adalah SQL-nya. Sedangkan MySQL dan Microsoft SQL Server itu adalah merek sebenarnya. Di mana ini menggunakan SQL sebagai dasarnya, sebagai base-nya untuk sebagai misalnya sebagai software-nya, maka dia SQL itu adalah kuda-kudanya atau istilahnya bagaimana software itu berpikir bagaimana bisa mengolah data seperti itu. MySQL itu open source, berarti dia gratis dan bisa dipakai. Dan itu adalah community based, jadi teman-teman kalau misalnya ada, silahkan cari di forum-forum itu, dia nanti akan banyak orang yang memberikan misalnya menu-menu tertentu. Nah, sedangkan misalnya untuk Microsoft SQL Server itu berbayar. Ada versi gratisnya, tapi tentunya fiturnya tidak selengkap yang berbayar. Dan ketika berbayar tentunya harus menggunakan sumber. Oke, secara umum sekilas ya, DDL itu apa, data management ada seperti ini. Jadi data definition language itu asumsinya seperti ini. Jadi sebelum data itu ada, maka harus ada rumahnya dulu nih. Rumahnya itu yaitu tempat menaruh data itu nanti disimpan. Nah, ini menggunakan perintahnya menggunakan data definition language. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Kalau sudah ada, maka data yang sudah kita simpan dalam sebuah rumah tersebut, kita bisa lakukan manipulasi. Manipulasi itu menggunakan DML perintahnya. Manipulasi itu maksudnya seperti apa sih? Ya kita lakukan
maka kita harus punya kuncinya supaya data yang kita simpan dalam sebuah rumah tersebut itu aman, atau kita misalnya security-nya seperti apa, maka kita menggunakan DCL di sini supaya kita punya kontrol. Bentar, monggo silakan kalau mau toilet. Jadi kita pakai DCL. Oke. Nah, ini pendekatannya kita loncat. Pendekatannya adalah menggunakan penggunaan single table dan multiple table. Maksudnya apa sih? Single table itu adalah contohnya seperti ini. Secara umum contohnya Excel. Jadi tidak ada koneksi dengan table lainnya. Jadi teman-teman menggunakan Excel itu ada sebuah worksheet kan ya. Worksheet yang kita filenya bernama sheet 1 biasanya kalau kita belum melakukan remake. Maka itu adalah yang dimaksud dengan single table. Maksudnya tidak ada koneksi dengan tabel lainnya secara langsung. Informasinya tersedia secara jelas ada. Ya, tabel itulah yang nanti yang kita lihat, yang kita lakukan analisis ya akan kelihatan langsung di situ. Contohnya adalah seperti di Excel tadi atau spreadsheet. Kalau multiple table itu adalah banyak tabel yang saling terkoneksi satu dengan lainnya. Contohnya nanti akan saya, kalau nggak salah ada di, silakan coba buka di contoh formulir. Sudah saya buka aja sekalian. Kita coba supaya jelas saja. Ini lebih ke arah teoritis ya. Sharing option of screen. Nah, ini salah satu contoh. Teman-teman sudah saya kasih juga di zip-nya. Single table itu contohnya seperti ini, jadi kelihatan satu. Nah, kalau misalnya multiple itu adalah relasinya antara satu table dengan relasi yang lain. Jadi untuk menghasilkan asumsinya seperti ini, misalnya sebuah satu table itu membutuhkan banyak table lain yang langsung bisa langsung kita koneksi sebenarnya, nggak harus menggunakan rumus VLOOKUP atau apa, tapi dia langsung kita lakukan koneksi atau relationship dengan cara ada di sini menggunakan apa sih namanya relation. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa setiap data yang muncul di delivery order ini adalah data yang diambil dari modul-modul yang lain. Contohnya misalnya tanggal DO, maka akan mengambil di data modul EDP yang di pelatihan 1. Contohnya di sini untuk mengambil tanggal DO. Kemudian nomor DO akan mengambil di tabel ini juga. Sedangkan yang lain akan mengambil tabel-tabel yang lain. Dari sini itu akan mengambil kode produknya misalnya dan seterusnya. Itu untuk multiple table ya. Jadi dia menggunakan query untuk menghubungkan data satu dengan data yang lain. Nah, relationship itu maksudnya ada seperti ini, bisa dilihat contohnya di database. Nah, relationship mana ya? Belum mulai, sebentar. Nah, relationship itu maksudnya seperti ini, teman-teman semua. Jadi dia langsung menghubungkan. Jadi satu tabel, ini kan hanya tabel satu ya, customer master. Langsung kita hubungkan dengan delivery order master supaya nanti akan muncul dua data yang terkait. Kemudian kita gabungkan juga dengan sales detail, master invoice, dan produk master dengan mengikatnya tentunya dengan data yang sama. Saya nggak tahu apakah diajarkan di sini ya relationship, tapi kalau misalnya dibutuhkan nanti akan diajarkan mungkin minggu depan aja untuk kalau cara merelation atau menghubungkan antara satu table dengan table lain di Excel. Maka dia ini menggunakan aksesi, maka dia akan menggabung di sini. Nah, contohnya di sini dia data-data ini akan menjadi data satu data penuh. Jadi semua misalnya customer master sampai master invoice akan menjadi satu data penuh sesuai dengan bentuk datanya. Jadi ada kondisi misalnya data tersebut kosong, maka kita bisa mengambil opsi apakah itu nanti tetap ditampilkan kosong atau kita exclude di situ. Itu salah satu contohnya. Tapi nggak perlu saya jelaskan di sini sekarang.
dihubungkan dengan primary key. Oh ya, di sini relational database-nya itu ada 3 jenis tidak. One to one itu maksudnya satu table dengan satu table yang lain. One to many berarti satu table ini akan dihubungkan dengan banyak seperti ini. Delivery order master dihubungkan menjadi 2 table. Jadi one to many. Many to many itu adalah ada banyak dihubungkan dengan banyak. Dengan satu primary key set yang khusus. Di sini ada nomor DO, di mana nomor DO itu tentunya adalah harusnya sama. Jadi dia akan menghubungkan satu table dengan table lain menggunakan nomor DO atau delivery order di sini. Nah, penerapannya nanti bisa dilihat di EDB, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini lebih ke teoritis. Oke, kita lanjut ke query aja. Query itu apa sih? Penggambarannya adalah seperti ini teman-teman semua. Jadi asumsikan teman-teman lagi pengen makan ke kantin, maka di kantin tersebut akan banyak penjual. Penjualnya bisa macam-macam, ada kita makanan resto Jepang gitu ya, ada sushi, ada ramen, ada apa ya, takoyaki dan seterusnya. Itu maka akan ada banyak. Kalau pengen ramen, maka kemana teman-teman pesan? Tentunya ke penjual ramen. Kita nggak mungkin pesan ramen ke penjual sushi. Meskipun misalnya ada asumsikan dalam sebuah tempat tersebut ada satu kasir khusus ya, tapi asumsikan kita ada itu berdiri sendiri, masing-masing sendiri ya. Jadi setiap teman-teman ingin pesan ramen atau misalnya ingin pesan sushi, maka harus ke pedagang terkait. Jadi itu nanti harus di situ. Nah, ramennya seperti apa? Pengennya seperti apa? Apakah harus asin, manis, pedas, topping, macam-macam? Nah, itu tentunya kita request langsung ke si pedagangnya. Oh Pak, saya nanti pengennya seperti ini. Nah, query itu adalah dimaksud dengan pesanan Anda. Jadi harus secara detail dan pada tempat yang tepat. Teman-teman pengennya seperti apa sih log? Nah, kalau kita angkut ke SQL, ke query, maka itu lebih ke arah logikalnya. Contohnya seperti ini. Jadi, misalnya teman-teman pengen ada sebuah data besar. Data table besar yang berisi asumsikan tabel A sampai D. Maka, teman-teman query itu yang dipingini teman-teman itu yang ditampilkan tabel A sampai D atau A atau B saja atau A sampai C saja. Maka itulah yang dimaksud dengan pesanan atau query-nya. Terus dari data A sampai D tersebut misalkan, itu yang dipingin apa? Mau ditampilkan apanya nih? Apakah data terbesarnya? Atau apakah nanti kita lakukan olahan dulu? Apakah nanti data A dikalikan dulu dengan data B? Nah, itu adalah salah satu bentuk query yang teman-teman lakukan. Jadi perintah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan seperti apa? Itu adalah query. Nah, query di SQL itu sebenarnya ada banyak. Seperti tadi yang disampaikan ada DDL, DML, DCL, dan ada TCL juga sebenarnya. Di sini ada meng-create, DDL itu data definition, yaitu membuat database-nya sendiri. Itu kita bisa melakukan create, alter, atau drop. Kemudian DML, manipulation, itu select, insert, update, dan seterusnya. DCL, grant, deny, revoke, TCL, bikin, commit, rollback. Nah, di pembelajaran kali ini kita nggak sampai ke DDL, DCL, atau TCL. Kita hanya spesifik ke DML, karena kebutuhan kita hanya lebih ke arah analisis saja. Dan lebih banyak ke arah select saja. Karena kita nggak perlu untuk melakukan perubahan pada data asli. Atau sampai mendelete itu kita nggak. Karena kita yang dibutuhkan dalam sebuah pemeriksaan, atau sebuah audit misalnya, audit atau kebutuhan untuk review atau yang lain, kegiatan pemeriksaan yang lain, kita hanya perlu untuk melakukan pengolahan data yang ada. Tentunya dengan pendekatan bahwa inilah data yang disepakati dan diokekan oleh si manajemen bahwa inilah data yang valid pada periode ini, periode A sampai B misalnya. Maka kita hanya menggunakan select saja. Kita cepat aja ya, karena pengennya sih latihan sih. Oke, apabila sebuah runner, nah ini hanya perlu memilih dan memilih barang. Memilih barangnya, ini kenapa ada tutup. Jadi kita hanya menggunakan select saja.
di mana teman-teman hanya memilih, kemudian membatasi mana yang nanti kita lakukan pengolahan. Oke. Oh, langsung praktek. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sudah saya sharing kemarin namanya win.rar. Kita asumsikan akan membuat sebuah server database secara lokal, ya teman-teman semua. Jadi bukan terkoneksi secara online, jadi kita akan membuat database secara lokal dalam perangkat teman-teman masing-masing di sini di laptopnya. Jadi tidak terkoneksi antara satu dengan lain di satu sebuah jaringan. Jadi kita buat lokal di perangkat masing-masing. Silakan dibuka di sebentar ya. Sebentar. Langsung juga. Saya sharingnya kemana ya? Saya lupa. Oh, sebentar. Saya colok ke hadis. Silakan. Di situ ada, kalau nggak salah saya kasih penamaan 1, 2, dan seterusnya. Itu tentang saya lupa namanya. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman lihat. Silakan dibuka portable MySQL-nya. Seperti ini. Kemudian dipilih start saja. Start, oke, enter, dan seterusnya. Dilakukan dulu aja. Kalau enggak, biar kita tahu ada kendala enggak. Karena saya nggak bisa sekarang pakai portable MySQL. Saya nggak tahu kenapa, jadi saya langsung menggunakan MySQL 8 yang harus saya download ulang dan menggunakan command prompt seperti ini. Cuma teman-teman karena belum pernah, kalau asumsikan belum pernah, maka bisa menggunakan portable MySQL saja. Silakan dibuka dan klik start. Nanti silakan teman-teman buka test manager, nanti akan muncul kalau nggak salah MySQL D. Dia seperti ini nanti. Nih. Kalau MySQL atau MySQL.exe yang berjalan di Task Manager, teman-teman. Bisa kan ya? Task Manager, klik kanan, Task Manager, Ctrl Shift Del, nanti ada Task Manager juga, silakan. Bisa dibuka di situ dan bisa dilihat. Oke, di situ ada kendala. Sebentar. Kalau nggak salah di sini ada tuntunannya deh. Oh, ada tutorialnya. Kita bukakan dulu. Oke. Saya sambil minum ya. Nah, untuk awal pasti akan muncul Windows Security Alert seperti ini. Kita berikan akses saja atau allow akses. Nah, untuk memastikan apakah MySQL sudah berjalan atau belum, kita bisa menggunakan ya klik kanan di taskbar ya, kemudian kita klik Task Manager. Kemudian kita urutkan nama di sini ya. Kita cari apakah sudah ada MySQL yang jalan di belakang layar. Nah, itu Nah, ternyata di sini ya, kita sudah temukan MySQL.d.exe. Artinya MySQL sudah berjalan di lapangan ya. Sudah berjalan di belakang layar. Selanjutnya, kita ekstrak front end-nya, yaitu HDSQL ya. Oke, saya stop dulu. Front end itu banyak, teman-teman. Jadi ini adalah alternatif saja karena bentuknya portable. Jadi di sini teman-teman bisa pakai Hedi, bisa pakai misalnya saya ada alternatifnya apa ya di sini ada Debeaver. Untuk teman-teman yang menggunakan Mac itu mungkin saya lupa apa ya. Itu ada lagi silahkan pakai monggo aja bebas. Ada juga pakai SSMS Microsoft SQL 8
itu silakan teman-teman silakan pakai. Cuma untuk pembelajaran kali ini saya pakai HIDI aja supaya sama dan nggak membingungkan teman-teman. Oke, kita lanjut tadi videonya di sini. Sebelumnya portable MySQL ada yang terkendala nggak? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau saya menggunakan XAMPP itu diperbolehkan nggak, Pak? SAMPP monggo aja sih selama dia nggak terkendala. Tapi kami biasanya pakai ini sih, MySQL. Ada perbedaan yang signifikan gitu nggak, Pak, antara XAMPP sama Portable MySQL? Sebenarnya nggak terlalu signifikan karena sebenarnya yang dibutuhkan itu hanya untuk membuat database secara lokal saja, server lokal saja sih. Selama itu terpenuhi, menurut saya nggak akan jadi masalah. Karena yang penting itu nanti kan datanya nih, datanya kan, oh ya datanya belum saya share. Nanti datanya itu yang akan menjadi apa namanya untuk dilakukan pengolahan teman-teman. Kalau ini kan cuma buat dibuat server lokalnya sih mau nggak jadi bebas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang punya kendala? Mungkin beberapa teman-teman ada yang menganggap ini sebagai virus ya, tapi sebenarnya enggak sih, dia aman kok. PDSQL juga aman sih, saya aman-aman aja. Oke, ada yang kendala terkait dengan pembuatan server lokalnya? Mau monggo kalau mau pakai yang alternatif lain. Saya sih karena apa ya? Umumnya pakai MySQL aja karena open source lebih ke arah situ. Oke. Izin, Pak. Untuk downloadnya saya juga terkendala seperti yang Bapak bilang tadi. Aplikasinya itu konsen virus gitu, Pak. Ya, itu downloadnya via apa? Kalau menggunakan misalnya pakai Windows Defender ya, security. Saya lupa ini apa sih namanya kalau Windows itu. Di sini nanti kan ada Virus and Threat Protection ya, teman-teman tinggal yang misalnya dicari yang ada Portable MySQL di Virus and Threat Protection, kemudian nanti di Allow on Device saja. Nggak apa-apa itu bukan virus kok, dia sebenarnya aman di saya pakai antivirus apa ya kemarin ya, Kaspersky juga aman sebenarnya, kemudian pakai Norton juga aman dan seterusnya. Cuma mungkin untuk karena dia apa ya, dia lebih ke arah executable file, biasanya memang terindikasi ada mungkin akan mengandung sebuah malware seperti itu. Kalau ini sih ini Gen ini kan memang umumnya banyak virusnya sih atau malware. Monggo ada kendala yang lain silahkan. Caranya silakan di Windows Security. Kalau saya pakai Windows 10 itu ada Windows Security, kemudian masuk ke Virus and Threat Protection. Di situ nanti current threat itu nanti akan muncul nih. Tinggal dipilih aja yang tadi apa ya? Tadi apa ya? Portable MySQL, maka tinggal di allow aja. Allow on device. Nanti dia akan muncul kalau nggak salah menu admin seperti ini. Nah, seperti ini Windows Security. Maka tinggal di OK aja. Oke, ada kendala. Kalau enggak, misalnya enggak yakin, monggo menggunakan yang lain sebenarnya. Cuma saya enggak menyiapkan untuk saat ini. Nanti kalau perlu nanti saya coba siapkan. Oke. Ada yang terkendala yang lain? Silakan. SMA ini pakai ini juga bisa, enggak masalah. Saya jalankan. Kalau sudah di teman-teman jalankan, maka di task manager akan ada MySQL seperti ini. Tapi bukan, ini saya karena saya nggak bisa pakai portable, saya pakai langsung menggunakan MySQL 8. Nah, teman-teman kalau misalnya tertarik untuk menggunakan MySQL 8, misalnya kalau portable-nya nggak jalan, bisa di-download sendiri di silakan search MySQL 8 di MySQL 8 Release Note. Ini cukup agak besar ya, dia berapa ini ya? Sebentar. Dia ukurannya kalau nggak salah,
Dia ukurannya ini, ambil yang 200 mega. Saya sharing ke chat kalau mau menggunakan ini. Cuma untuk penggunaan MySQL 8 ini harus ada trik, mungkin apa ya, agak tricky ya, karena harus menggunakan command prompt supaya bisa jalan sebenarnya. Nah, nanti kalau teman-teman pakai ini bisa saya ajarin deh. Caranya menggunakan CMD. Jadi teman-teman menggunakan CMD di sini, dibuka command prompt, maka kan secara default akan seperti ini. Saya user dari contohnya ya. Maka teman-teman ekstrak MySQL-nya di mana? Asumsikan saya sudah ekstrak di desktop. Dia ada di, saya taruh di mana ya? Saya taruh di desktop TAPK, maka harus dibuka semua dan dipilih ke bin. Jadi nanti teman-teman harus ambil sini, kemudian di copy, buka lagi command prompt-nya. Command prompt-nya mana ya? Di sini, maka teman-teman, karena ini bentak saya naruhnya di D, maka saya buka folder, apa namanya, ekstensi D dulu, kemudian saya open di desktop bin, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian saya tinggal ketik MySQLD untuk menjalankan. Ini karena sudah berjalan, jadi dia nanti akan muncul seperti ini. Dia hanya akan titik-titik dan akan muncul di task manager. MySQLD ini harus jadi apa? Oke. Ada kendala, ada teman-teman yang belum bisa jalan MySQL-nya di belakang layar di task manager-nya. Punya saya belum, Pak. Kendalanya di Dia minta arsip data gitu loh, Pak. MySQL dulu ya. MySQL dulunya belum jalan. Portable MySQL-nya yang belum, Pak. Itu kan dibuka nih, di execute aja. Dia hanya cukup double klik Ternyata saja di sini sebenarnya. ya, kita sudah temukan Nah, MySQL. jadi ini kan bentuknya kalau nggak salah saya sharingnya itu zip atau sudah dalam bentuk folder ya, saya lupa. Memang kalau praktek sih susahnya online. Harus bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, silahkan diklik Start Exe di sini, double klik, atau Run as Administrator di sini. Nanti dia akan muncul notifikasi apakah oke atau tidak, oke. Dan nanti teman-teman silahkan cek di Task Manager. Kalau enggak, nanti gimana ya? Ini tulisannya nih, saya nggak bisa lihat satu-satu nih kendalanya. Saya boleh share screen nggak, Pak, untuk Oh, melihat silahkan. Sebentar. Bentar. Bentar ya. Ini kenapa Zoom-nya? Halo, tes. Suara Zoom-nya terdengar? Masih, Pak, masih terdengar. Soalnya saya stuck. Bentar. Sorry ya teman-teman ya. Koneksinya sebetulnya ada masalah. Nanti akan jadi ujian sih teman-teman. Soalnya sih nggak banyak. Kalau tahun lalu ya, itu cuma 5 soal. Tapi dapat porsinya 20% kalau nggak salah. Sorry ini ngehang saya. Biasa. Sebentar. Oh, Zoom.
error tadi. Oke, silakan yang saya Mas Majid bisa jadiin host saya sebentar, Mas. Soalnya hostnya kelempar ke Mas Majid. Jadi saya kasih lagi code. Ya, Pak. Terima kasih. Monggo Mbak Tasya, silakan di sharing. Ya, Pak. Sorry ya, ini karena memang perlu. Yang paling atas ini kan, Pak? Oh ya, Yang diekstrak dulu. Sorry, jangan di execute langsung dari Windows ya, diekstrak dulu. Soalnya dia nanti ngebacanya harus mengekstrak dari zip dulu, kemudian dibaca, diekstrak lagi dan seterusnya. Diekstrak dulu dalam satu folder semua. Kalau enggak dia nanti kerjanya keras soalnya. Baca dari zip dan seterusnya. Kalau enggak pekan 9 diekstrak aja, klik kanan. Oh itu yang mana tadi? yang ini ya, Pak? Oh ya betul. Itu klik kanan, Ya. kemudian ekstrak di folder aja. Ekstrak all boleh. Ya. Apa ya waktunya? Nanti minimal ada latihannya. Ini ya, Pak. Oke. Ya. Silakan di Oh, ya. Ya, dia nggak akan keluar notif. Jadi silahkan dicek task manajernya dulu. ini, Pak. Bentar. Di mana ya? Apa saya refresh dulu, Pak, task manager. Ini Windows berapa ya? 11 ya? Iya, Pak. Oke, coba more detail ya. More details. Nah, prosesnya. Dia coba diklik apps. Ya, name boleh. Di Diurutkan by nama sebenarnya. Ya. Coba terus dia masih S, R, S, T, sampai M gitu. Oh, atas lagi coba ada nggak? My S, M, M. Atas. Oh, ini ya, Pak. Ada. Jadi dia udah jalan dia. Oh, Dia memang nggak ada notif. Maksudnya ketika kita klik pertama kali, 2 kali itu nggak muncul kayak ini kayaknya kok nggak jalan gitu ya. Tapi sebenarnya dia udah jalan di backgroundnya. Ini kenapa CPU-nya berat banget Mbak? Mungkin harus. Ini apa yang beratnya coba saya boleh lihat. Diklik CPU-nya aja. Klik. Paling atas coba. Dia paling berat apa? Oh, Zoom, Pak. sama distance apa ya? Snap kamera. Kalau nggak matiin dulu aja nggak apa-apa snap kameranya. Ini Oh, buat rekam ya? iya, Pak, buat kameranya, Pak. Ya udah. Oke, ya udah. Gitu kira-kira Mbak. Makasih, Pak. Cuma berat banget kasihan kayaknya. Oke, ada yang terkendala lain? Jadi teman-teman seperti itu. Jadi ketika diklik pertama kali dia nggak akan muncul kayak notif atau nggak ada kayak nggak ada apa-apa, nggak jalan. Tapi sebenarnya dia sudah berjalan di background. Oke, saya cari lagi. Setelah itu berjalan, maka teman-teman silahkan buka heading-nya. Heading-nya diekstrak juga ya. Kalau nggak diekstrak nanti dia, kalau diklik langsung, misalnya heading SQL, dia hanya membawa ini saja kalau dalam zip. Dia nggak ke bawah yang lain.
Jadi harus diekstrak dalam satu folder dulu. Saya sudah munculin sendiri. Ini yang saya ini biar sama deh. Seperti ini. Sebentar tadi. Oke ya, saya lanjut ya. YouTube-nya dulu. Excel artinya SQL sudah berjalan di lapangan ya. Sudah berjalan di belakang layar. Selanjutnya kita ekstrak front end-nya yaitu HDSQL ya. Kita ekstrak. Oke. Selanjutnya kita jalankan HDSQL-nya. Ya, filenya berupa file HDSQL.exe. Baik ya, kita jalankan. Maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, karena ada manajer sesi seperti ini ya. Bentar. Silakan dibuka dulu. Ada kendala nggak untuk buka? Saya sambil ngasih buat latihan soalnya. Saya taruh mana? Saya malah lupa belum ngasih. Kalau nggak salah latihan 1 SQL, latihan 2 SQL ada ya di pekan 9 zip tadi. Ya ini. Nanti ini yang buat latihan. Jadi teman-teman silahkan diekstrak aja untuk yang latihan 1 dan latihan 2 SQL-nya. Diekstrak ya, jangan dibuka melalui zip. Oke. Oke, jendela ini akan muncul. Kita buat koneksi baru ya. Kita buat koneksi baru. Kita kasih nama koneksi MySQL. Oke. Jadi di menu ID awal pertama saya delete dulu. Maka akan seperti ini, session manager. Teman-teman silakan buka baru new. Dia akan secara default network tipenya adalah Maria atau MySQL PHP. Kalau yang pakai XAMPP itu nanti dia akan tinggal disesuaikan aja. Nanti dia kalau nggak salah sama dia akan muncul kok di sini ada apa gitu. Dia sama. Jadi 127.0.01 itu menunjukkan dia lokal. Nah, itu yang nanti kita pakai. Sedangkan untuk portnya itu bebas, nggak usah dirubah juga nggak masalah, rubah. Silakan dikasih nama atau tetap unnamed juga nggak masalah. Kalau sudah kita klik open. Oh, jangan dia keluar ya. Bisa saya cek dulu. Saya mati berarti. Oh iya, CMD-nya saya nggak ada. Saya hidupin dulu. Sorry. Sebentar saya hidupin dulu. Saya harus pakai ini soalnya nggak mau jalan. Nggak tahu. Jadi kalau tidak kita hidupin ininya teman-teman MySQLD maka dia akan muncul error seperti yang muncul yang tadi kelihatan di layar teman-teman. Oke, asumsikan ini ya 528 nih. Refresh dulu. Nah, dia ketika terkoneksi dia akan tidak munculnya seperti ini nih teman-teman. Itu gimana ya saya ya. Dia nggak ada tanda cross merah. Dia berarti terkoneksi pada server lokalnya. Oke. Ada kendala? Ada muncul X enggak? Kalau enggak, berarti ini udah oke. Kita bisa lanjut ke step selanjutnya untuk membuka SQL datanya. Enggak, saya lanjut ya. YouTube-nya dulu. Kemudian di sini nggak perlu kita rubah-rubah karena memang pada dasarnya kita akan mengakses ke localhost, kemudian username-nya root tanpa password. Kita buka saja ya, kita klik buka. Nah, muncul jendela HDSQL Portable ya. Di sini langkah yang kita lakukan adalah mengimpor melalui berkas, kemudian kita muat berkas SQL atau Ctrl O ya, buka saja. Oke, bagi teman-teman yang menggunakan bahasa Inggris di load SQL
file, Ctrl U. Nanti silakan dibuka di latihan 1, dibuka dua-duanya saja. 1, oke, nanti akan muncul notif seperti di YouTube. Kemudian nanti. cari file yang sudah di-download dari file bahan praktikum, yaitu latihan 01 dulu. Kita buka, kemudian open ya. Open. Isinya adalah perintah SQL seperti pada jendela ini. Ini adalah perintah yang ada dalam file latihan 01 SQL. Kemudian agar bisa masuk ke dalam database, kita jalankan saja melalui eksekusi ya, F9 atau play warna biru ini. Nah. Oke, kita ignore saja ini. Ketika nanti akan muncul kayak notifikasi, di oke aja. Nah, berikutnya tidak muncul ya sepertinya. Nah, kita refresh saja dengan cara klik segarkan atau F5 ya, yang ada di atas ini, ikon refresh. Nah, muncul di sini ada database latihan dengan 2 tabel. Oke, itu untuk latihan 1. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk latihan 1, ini latihan 2. Ada 1, 2, 3, 6. 7 tabel. Sampai sini ada masalah nggak? Saya lanjut dulu ya. Kalau kita lihat datanya, ini bisa kita klik di data ya. Maka akan muncul data. Oke, baik. Yang kedua, kita akan buka latihan 02. Kita load dengan cara yang sama. Kita buka muat berkas SQL. Kemudian kita pilih latihan 02. Klik open. Kemudian kita play lagi atau eksekusi ya menggunakan F9 atau tombol eksekusi. Kemudian kita yes saja di sini. Oke. Kemudian sama seperti tadi, kalau belum muncul maka kita perlu refresh ya. Refresh di sini sehingga muncul database yang baru saja kita masukkan, yaitu latihan 1 yang terdiri dari 5 buah tabel, yaitu customer master, bisa kita lihat datanya ya, customer master, master invoice, product master, dan sales detail. Oke, demikian cara sederhana untuk mengimpor data dalam bentuk SQL ke dalam MySQL Server. Oke, saya kembali ke Heidi. Kira-kira ada yang terkendala nggak di Heidi-nya? Izin Pak. Tadi saya mungkin agak terlewat Pak. Ini kan yang dibuka dari file ekstrakan Heidi itu Heidi SQL.exe itu ya Pak. Nah itu saya nggak bisa ngebuka karena ada Windows Defender gitu Pak. Tapi saya tadi udah nyoba nyari di Windows Security, nggak ada kayak yang tadi Bapak itu Pak. Sebentar, Windows Defender apa? Notifnya apa ya Mas? Notifnya itu Windows protected your PC, Microsoft Defender Smart Screen prevented unrecognized app from starting running this app might put your PC at risk. Terus opsinya cuma don't run gitu Pak, nggak bisa yang kalau nggak salah harus di di mana ya, aku saya lupa. Di virus and protection thread ada nggak Mas? Sebentar Pak, saya sekalian cari. Kalau enggak nanti teman-teman harus ini sih, add an exclusion di sini. Di virus and threat protection nggak ada Pak. Berarti masuk ke ini ya, setting, kemudian masuk ke exclusion. Iya. Di add aja. Jadi teman-teman tinggal, kalau tadi bentuknya di folder ya teman-teman tinggal pilih foldernya aja yang di ekstrak tadi, supaya dia di exclude seperti ini contohnya. Apa ya? Banyak banget nih exclude-nya. Supaya bisa running. Ada lagi yang punya kendala? Mungkin ada kendala lain yang beda? Izin Pak. Silakan. Ini saya kenapa ya mau buka latihan 1 sama latihan 2, pas mau dibuka ada error gitu Pak. Tulisannya access violation at address 00CA58E5 in module HDSQL.exe, itu kenapa ya Pak?
Heidi-nya sebentar. Heidi-nya ada tanda silang nggak Mas di sini Mas? Nggak ada Pak, nggak ada tanda silang. Nggak ada sama sekali ya. Coba di refresh dulu di F5. F5 kemudian tadi kan buka latihan ya. File, Iya. open. Ada yes. Seperti ini kan ya. Iya Pak, kayak gitu Pak. Itu kenapa ya Pak? Ini sebentar, kenapa ya? Saya buka baru aja deh. Masuk nih, ini saya udah kebuka sih, jadi dia enggak. Kalau nggak salah sebenarnya dia udah ada Mas, tinggal di refresh harusnya. Dia nanti harusnya muncul. Errornya karena dia sudah ada di dalam ya, jadi dia error. Saya punya saya nih. Dia sudah ada di sebelah kiri. Atau tinggal di refresh saja. Oh iya Pak, tinggal di refresh aja Pak. Tinggal di refresh saja, makanya dia nggak muncul error deh. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Yang tadi gimana Mas? Izin Pak. Sorry. Tadi saya udah nyoba add expression juga, tapi nggak bisa juga tetap tadi yang optional don't run itu. Klik kanan as administrator bisa nggak? Di Heidi SQL ya Pak? Ya, di run as administrator, tetap don't run Pak. Bentar, saya cari dulu nanti saya bantu Mas ya. Sorry, saya nggak tahu nih. Untuk mengexclude-nya gimana. Nanti saya bantu cari deh. Sementara nanti saya bantu sambil ngecek. Ada lagi ada yang kendala lain nggak yang mirip-mirip mungkin? Intinya akan ada dua nih, latihan dan latihan 1. Ini not win itu ini untuk yang lain. Jadi ada setidaknya ada 7, saya cari itu ya Mas ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, ini nanti harus masuk ke rek edit sih Mas kalau mau sekalian, cuma kayaknya nggak bisa saya tandu langsung di sini, nanti saya akan kasih linknya. Jadi dia Windows Defender-nya harus agak di mix supaya bisa menjalankan aplikasi. Tapi nanti saya share. Sementara mungkin, sorry Mas ya, mungkin mantau dulu aja Mas Fadli. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang sudah terkendala? Kalau enggak, kita bisa. Pak, izin bertanya Pak. Akan. Untuk yang tadi saya ketinggalan Pak, untuk yang setelah latihan 1 di load tadi, untuk ngerannya bagaimana ya Pak? Runnya menggunakan shortcut-nya F9 atau ini. Di sini ada tanda panah biru.
Di sini namanya run. Run query, run. F9 untuk shortcut. Izin Pak, kalau misalnya ada warning-nya itu tidak apa-apa ya Pak? Ya, di oke. Dia mungkin karena perbedaan saja typingnya. Sama izin bertanya lagi Pak, tadi kan saya membuat di session manager itu saya membuat baru lagi ya Pak. Terus yang sebelumnya itu sempat saya hapus Pak, tapi kenapa tidak terhapus ya Pak yang sebelumnya? Yang sebelumnya bisa dihapus saja di sini. Diklik kanan, di disconnect atau dihapus di sini, di drop juga bisa. Baik Pak, terima kasih. Oke, anim kan. Saya juga pakainya anim. Oke. Ada lagi yang terkendala tadi? Jadi teman-teman bisa lihat di sini itu ada dua. Bisa kita lihat, misalnya teman-teman coba klik bagian akun, maka akan muncul tabel, akan kelihatan data-datanya. Di sini ada tabel bagian akunnya, di mana kita bisa set data type-nya dan seterusnya. Contohnya di sini ada, berarti kode itu adalah karakter dan variabel karakter. Kemudian di datanya sendiri bisa kita klik di sini ya. Jadi teman-teman klik dulu, kemudian klik data, maka akan muncul. Oke, database-nya kan ada tabelnya, itu ada char, dan bisa kita misalnya kita ganti sebagai primary dan seterusnya, tapi saat ini nggak perlu. Kita bisa add juga, tapi kita nggak perlu, kita lanjut ke saja. Oke, lanjut ya. Kita ikutin apa yang ada di slide saja, ya, sederhana. Oke, statementnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi SQL itu ada dibagi menjadi beberapa fungsi sebenarnya. Ada statement, ada aggregate, ada saya lupa ada lagi yang lain. Gimana contohnya seperti ini. Jadi teman-teman silakan diklik dulu jurnal 2019, kemudian klik query di sini. Oke. So, klik ini deh, klik query yang baru aja. Caranya diklik yang tanda open blank query tab atau di Ctrl T kalau nggak salah. New query tab nih. Ctrl T. Maka akan muncul query kosong. Oke. Statement itu banyak. Saya nggak hafal satu sama lainnya. Jadi ada select, ada from, ada where, ada many. Jadi teman-teman nanti akan saya kasih link untuk buat itu aja lah, kayak cheat sheet-nya lah istilahnya. Jadi kalau bingung ini bisa dibuka untuk dicari ini kira-kira kalau mau melakukan suatu hal, untuk melakukan suatu query tertentu itu apa, itu ada. Nanti kalau nggak salah di mana ya, di halaman terakhir deh, di MySQL tutorial sama Witrisco. Saya lebih suka Witrisco. SQL tutorial di sini ada banyak ada, dan yang saya suka di sini itu ada buat contohnya kalau nggak salah. Maksudnya bisa kita bisa kita coba langsung di sini, tentunya dengan segala keterbatasan di online ini sendiri. Oke ya. Saya kembali ke Heidi dan saya kembali ke slide. Oke, teman-teman sudah sampai sini ya. Asumsinya saya harapkan, dan beberapa yang terkendala nanti akan saya coba bantu nanti. Waktunya tinggal 1 jam. Oke. Fungsi yang paling digunakan oleh kita sebagai auditor itu cuma satu, yaitu select. Jadi ini teman-teman, bisa kita lihat di sini. Select itu untuk mencari, mengambil suatu data dari sebuah tabel. Tujuannya apa ya? Tentunya tadi kalau kita asumsikan sebagai pengen makan ramen, maka inilah yang kita lakukan untuk melakukan select. Select itu apa? Contohnya adalah select untuk mengambil datanya. Yang kita ingin ambil dari data jurnal 2019 itu apa?
Asumsikan seperti ini. Select, ini apa ya istilahnya? Asterisk ya. Asterisk, kemudian from, dari mana? Kita ambil data tersebut dari jurnal, atau bisa dilihat di sini, di sebelah kanan bisa kita klik juga. Bisa lihat, kita klik jurnal 2019. Oh, sorry. Ditaruhnya di latihan dulu, ding. Jangan di jurnal ya, tapi di 2019. Kita coba run, bisa nggak? Karena uang kita ngambilnya pas. Namanya tidak ada. Oke. Taruh sorot di latihan, diklik di latihannya. Kemudian coba ketik ini. Besar kecil tidak pengaruh kalau nggak salah. Apa yang terjadi ketika kita run? Maka akan muncul semua tabel di SQL-nya. Ini adalah lognya, jadi teman-teman jadi kelihatan di sini lognya apa yang dilakukan dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu untuk saat ini. Bikin dulu saja. Akan saya coba jelaskan logiknya. Udah sampai sini? Yang belum? Oke. Ini adalah mengambil semua tabel, semua kolom dari tabel jurnal 2019. Kita lihat jurnal 2019 isinya apa sih? Seperti ini. Sama persis dengan apa yang kita query pada query nomor 2. Maksudnya select itu apa sih? Select itu adalah kita ingin mengambil kolom mana yang ingin kita ambil dari jurnal, dari mana, dari suatu tempat tertentu. Asumsikan asterisk itu adalah mengambil semua, berarti ya. Kita bisa mengambil hanya tanggal misalnya. Kita run, maka hanya diambil hanya tanggal saja. Tapi kalau asterisk itu adalah mengambil semua tabel. Jadi ini nanti kuncinya untuk teman-teman misalnya ingin mengambil semua ya pakai asterisk saja. Kemudian from itu dari mana? Jadi misalnya seperti ini, ketika kita select sebuah kolom tertentu, maka dia hanya akan mengeksekut select dengan kolom tertentu itu saja, tapi dia tidak tahu nanti diambil dari mana nih. Jadi logiknya dari sebuah SQL itu harus secara berurutan, teman-teman. Jadi kita select dulu, kemudian dari mana, kemudian mau diapain dan seterusnya. Jadi memang harus logiknya harus berurutan. Ini kopasnya belum masih nyala. Jadi select, kemudian from jurnal 2019 contohnya. Atau bisa langsung diklik ya? Oh nggak bisa. Fungsinya nope. Kalau misalnya teman-teman menggunakan front end yang lain seperti misalnya The Beaver atau saya lupa SSMS, dia biasanya dia ada auto complete text kalau nggak salah. Jadi teman-teman tinggal klik jur gitu nanti akan muncul jurnal 2019. Jadi tinggal diklik. Tapi untuk yang Heidi kita nulis secara manual. Oke. Kalau kita execute maka hasilnya seperti ini. Ada kendala dulu untuk yang ini dan ada yang mau dijelaskan misalnya ini maksudnya gimana sih Pak? Karena kita langsung prakteknya nih, jadi teman-teman men-skip teoretikalnya secara banyak. Pak izin Pak. Silakan. Untuk saya tadi saat load itu latihannya tidak muncul Pak untuk yang di bawah information. Oh siap. Ini berarti di refresh dulu. Refreshnya ada menggunakan shortcutnya F5 atau refresh. Maka dia muncul latihan. Refresh, maka dia akan muncul harusnya ya latihan dan latihan 1. Kita ambil yang latihan aja dulu. Baik Pak, muncul Pak. Siap. Kemudian dari latihan ini silakan pilih, silakan ketik Ctrl T, apa namanya, pencet ya, Ctrl T atau New Query tab. Oke, sebentar. Sebentar saya izin 5 menit untuk reminder. Sebentar.
Pause dulu ya. Sorry teman-teman, sambil itu mungkin kalau ada kendala monggo disampaikan. Oke. Oke, ada kendala di sini? Saya sudah bikin query-nya. Jadi yang saya ulangi lagi, untuk SQL itu adalah lebih ke arah logical thinking-nya aja. Apa yang kita butuhkan dalam sebuah data, asumsinya data zona 2019 adalah seperti ini. Datanya adalah seperti ini. Maka ketika kita asumsikan sebagai seorang yang ingin membeli ramen, maka kita yang di zona 2019 ini apa yang kita butuhkan dalam kolom ini. Dan apa yang mau kita lakukan atas kolom itu contohnya. Asumsikan kita ingin mengambil semua data, maka kita menggunakan pendekatan select asterisk, select bintang ya di sini ya. Dari zona 2019 dengan mengklik dulu di latihan. Maka kita bisa ini. Dan kalau misalnya gini doang bisa nggak ya? Nggak bisa, karena tidak ada tabelnya. Jadi dia harus ke sini dan kita ambil ke from-nya dulu. Oke, kita awal dulu ya. Kalau misalnya data yang kita butuhkan hanya nomor bukti, kode akun, dan debit, maka kita bisa ambil di sininya. Kita ambil secara spesifik. Nah, teman-teman bisa lepas saja dari apa ini, dari slide-nya, tinggal dipindah saja. Ya. Maka akan muncul dengan hati-hati dengan penggunaan titik koma. Titik koma itu akan menutup sebuah query. Jadi ketika teman-teman kemudian menggunakan lagi misalnya order by, contoh aja, order by nomor bukti, maka dia akan muncul error karena dia sudah ditutup menggunakan fungsi menggunakan titik koma di sini. Jadi kita harus buka dulu, maka dia akan muncul. Jadi hati-hati penggunaan titik koma. Titik koma itu untuk menutup sebuah query. Ya, asumsikan seperti ini, maka saya ingin mengambil hanya nomor bukti, kode akun, debit, dan keterangan, maka saya akan tulis secara manual seperti ini. Dari zona 2019, maka dia akan muncul hanya apa yang kita butuhkan. Di sini kita juga bisa memberikan sebuah nama atas sebuah tabel. Contohnya, keterangan S cut, misalnya. Maka dia akan diberikan nama sebagai cut. Bukan lagi keterangan, untuk menyingkat misalnya. Itu. Atau langsung cut bisa nggak ya? Kalau nggak salah bisa. Ya, jadi nggak perlu nulis S, tapi cukup langsung cut itu akan untuk cut. Oke. Itu asumsinya kita hanya ingin mengambil 4 kolom saja. Contoh yang lain seperti ini. Contoh lain adalah kita hanya ingin mengambil tanggal, nomor bukti, kode dan kredit, maka yang kita ambil yang itu saja yang dibutuhkan. Oke, ada kendala di sini. Ini masih sangat awal untuk mengambil data saja. Sorry ya teman-teman ya, ini memang bukan kondisi ideal untuk sebuah praktek SQL dalam kegiatan online. Tapi moga-moga kita dari sisi pengajar diberikan waktu 2 pertemuan, nanti kita akan banyak belajar di sini. Meskipun hanya sedikit ya, mungkin porsinya hanya 20%, kalau nggak salah, nggak tahu akan berubah atau nggak ke depan. Tapi ini nanti akan bermanfaat nanti teman-teman ketika di dunia kerja sih. Kalau misalnya ditempatkan di analisis data analisis gitu ya, di teman-teman PPLTK mungkin akan banyak juga pakai
Ijen kita sudah juga mulai pakai langsung. Di lain misalnya di JP juga bisa pakai sebenarnya. Jadi ini sebuah data analitik awal sebenarnya untuk mengambil sebuah data. Ini insya Allah sih bermanfaat sih. Nggak cuma hanya terbatas ujian ya. Oke, dari sini ada kendala. Silakan coba teman-teman copy yang contoh 2. Oops, maaf, copy saja. Di sini kita akan menggunakan statement-nya yaitu where. Apa yang dimaksud dengan where? Where itu kondisinya sama seperti if. Bukan if. Ya, hampir mirip sebenarnya if ya. Di mana yang kita ambil itu adalah nomor bukti hanya untuk JP 0123 saja. Itu berarti if ya, sama sih. Kita coba execute. Oh, sorry, salah tadi. Saya buka dulu ya, enggak apa. Oh, kesalahan. Sorry, jangan di copy paste. Sorry, saya salah nulis asteriknya di sini, teman-teman. Jadi penjelasannya ada di mana ya? Nah, ini di slide nomor 21. Penggunaan asteriknya ini harap hati-hati juga karena kalau kita salah menggunakan tanda petik, dia akan menjadi error seperti yang tadi muncul di itu. Sorry, ini saya salah pakai asterik ini. Mending teman-teman tulis saja. Jadi di sini maksud saya untuk query-nya yang saya ingin bikin itu adalah hanya mengambil nomor bukti JV 0123 saja. Dan kenapa harus penggunaan asterik apostrof itu sama dengan di Excel di mana teks itu juga harus menggunakan apostrof. Konsepnya sama. Nah, nomor bukti di sini kan sistem konsep sama yaitu teks. Jadi kita harus menggunakan apostrof. Oke. Select where ini pengulangan ya. Query, contoh perintah, dan seterusnya. Hati-hati dengan tanda petik. Sepertinya ketik tanda langsung jangan copy paste. Oke. Ngaruh nggak sih Pak? Harus di enter, harus sama seperti ini nggak sih? Atau mau panjang seperti ini? Dan seterusnya nggak ngaruh. Jadi teman-teman di enter ini tujuannya, maksudnya dibuatkan sebuah line baru itu hanya untuk memudahkan kita membaca query-nya saja. Kalau misalnya kita perpanjang sampai tembus di sana juga nggak masalah. Ada koma, hati-hati dengan penggunaan tanda koma. Nah, penjelasan karakter tanda petik ini ada di sini. Jadi PowerPoint ternyata tanda petik pada PowerPoint itu berbeda dengan format yang ada pada jendela query. Jadi teman-teman harus ketik ulang. Besar kecil tidak mempengaruhi. Kalau nggak salah, jadi contohnya begini, dia nggak pengaruh. Mau kecil mau besar dia nggak mempengaruhi pada query. Ini huruf kecil ya, tidak mempengaruhi dengan nomor buktinya. Jadi yang diambil adalah bukan exact match-nya, tapi lebih ke arah hurufnya atau karakternya. Ini penggunaan where, di mana nomor bukti ini bisa nggak nomor bukti yang lain, maka kita ganti. Saya ingin mengambil 01 misalnya.
makanya diambil adalah 01. Ini contoh saja. Ini masih sangat basic sekali. Ada cara lain nggak? Cara lain bisa dilihat di menu 24. Slide nomor 24. Kita klik data, kemudian kita bisa langsung filter di sini untuk misalnya ambil JV001. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan tanda petik untuk yang di bawah. Contohnya ya. Tapi nggak masalah sih. Nanti ujiannya apakah boleh pakai filter enggak, Pak? Kalau saya menyarankan menggunakan query saja, karena yang dinilai adalah query-nya, bukan filternya. Jadi teman-teman yang nanti soalnya misalnya seperti untuk mencari apa, yang dinilai adalah penggunaan query-nya. Di mana teman-teman untuk mendapatkan hasil seperti itu dalam SQL. Itu tentunya. Gunakan query latihan 3A. Oh, huruf kecil nggak masalah. Jadi huruf besar kecil tidak menjadi masalah. Nah, sekarang di sini filter kita bisa lihat teman-teman di sebelah kanan juga bisa dilakukan dengan mengganti sama dengan menggunakan like. Bedanya apa sih, kita coba ya. Kita coba kayak query baru biar kelihatan bedanya. Nah, kalau where itu seperti ini, mana tadi where itu akan mengambil secara kemiripan, misalnya contohnya gini deh, keterangan ya biar sama. Bedanya apa? Biar kelihatan bedanya dulu. Nah, ini bisa kita lihat sebelah kanan. Bedanya apa sih menggunakan where keterangan sama dengan menggunakan like. Ini like ya. Jadi bedanya menggunakan keterangan jamuan maka dibacanya adalah harus sama persis untuk yang poin di sini, tapi tidak case sensitif. Jadi tidak besar kecilnya tidak masalah, tapi harus sama persis. Misalnya ada jamuannya ya hanya jamuan saja. Sedangkan menggunakan like itu ada approximately, jadi ada yang mengandung kalimat jamuan seperti ini contohnya. Jadi itu yang membedakan ya, teman-teman harus hati-hati ketika menggunakan sama dengan atau dengan menggunakan like. Ini sama persis ya, cuma perbedaannya ada begini. Coba kita copy dulu. Bisa muncul enggak? Nah, kalau menggunakan sama dengan berarti kan harus urut dari sebelah kiri atau harus sama persis karakter yang ada di keterangan. Sedangkan query untuk yang like itu yang setidaknya mengandung jamuan. Jadi terserah mau jamuannya itu di depan, di belakang, atau di kiri, tapi selama ada karakter yang tulisannya jamuan, maka dia akan diambil dengan menggunakan like. Sedangkan untuk yang keterangan menggunakan sama dengan, ini harus sama persis untuk urutan karakternya, tapi tidak case sensitif. Jadi besar kecil nggak masalah. Ya, moga-moga nggak pusing ya teman-teman ya. Saya bingung juga nih jelasinnya. Nggak apa-apa, kita masih ada 2 sesi kok. Kita nanti banyak latihan. Moga-moga bisa membantu teman-teman nanti. Ini kecil sih.
memang nilai secara nilai, tapi menurut saya akan bermanfaat nanti ke depan. Oke, itu untuk statement ya teman-teman. Jadi statement itu setidaknya ada 3 yang penting untuk saat ini, yaitu menggunakan select, from, dan where. Where itu adalah dengan kondisi yang kita inginkan. Di mana keterangan misalnya adalah jamuan, di mana keterangan kode akun misalnya adalah 62008. Oh, sorry. Ini berarti harus pakai. Oh, penamaannya saya salah. Bentar, kode akun pakai strip. Yang persis. Kalau angka bisa nggak pakai asterisk? Oh ya, kalau angka bisa. Jadi kalau untuk teks itu harus pakai asterisk lagi. Oke. Ada mau ditanyakan nggak? Izin Pak. Silakan. Saya sih bingung cara buat itu nampilin tabel yang di bawah ini gimana ya Pak? Tabel di bawah itu yang mana Mas? Ini? Yang ada tanggal, no bukti ini Pak. Ini? Iya. Ini makanya kita harus membuat ini Mas. Oh iya ya, sorry. Ini kelewat banyak pasti ya. Jadi setiap kita memasukkan sebuah query, kita harus run ya. Run-nya menggunakan F9, execute. Jadi teman-teman tulis misalnya fungsi seperti ini, contoh ya, select, maka harus di run dulu. Maka dia akan muncul. Oke. Menjawab nggak Mas Ferdi? Maka dia akan muncul tabel yang seperti bawah. Menjawab Pak, tapi punya saya error gitu Pak tulisannya. Errornya apa? Oh, I see. Untuk di ini ya, naruhnya di sini Mas. Jangan ditaruh di sini, dan ditaruh di sini, tapi taruhnya di sini. Untuk yang sebelah kiri. Dikliknya di sini dulu. Kemudian masukkan query-nya. Kemudian di run. Oh, baik Pak. Saya coba dulu. Monggo dicoba dulu. Oke, ada yang lain yang terkendala? Jadi harus di run dulu. Setiap ada query yang kita perlukan, maka kita run. Nah, di sini nanti bisa kita ambil sebenarnya. Kita ambil solution, kemudian kita pindah atau kita ekspor. Ekspor kemana gitu misalnya kan ya. Query-nya coding dan seterusnya, toolsnya dan seterusnya. Oh ini ada tools untuk ekspor database. Ekspor grid row-nya. Nah ini nanti yang kita lakukan, misalnya kita pengen olah, kita ambil dari data 50 juta tadi asumsikan, kita ambil hanya sekitar 50 terbesar, maka kita bisa lakukan ekspor untuk kita olah ke Excel misalnya. Oke, ini untuk statement. Jadi statement itu hanya secara saat ini hanya terbatas ke select, from, dan where saja. Nanti teman-teman akan coba diajari order by, group by, limit, dan setelah banyak sih. Sementara ini dulu. Oke. Ada kendala? Kalau enggak, kita bisa lanjut ke aggregate atau kita base-nya di sini dulu. Monggo. Izin bertanya, Pak. Oke. Tadi untuk yang penggunaan titik koma itu bagaimana ya, Pak? Pengaruhnya itu di mana ya, Pak? Pengaruhnya itu adalah menutup sebuah query, Mbak Hel. Contohnya saya taruh di sini ya. Titik komanya, maka dia akan menutup. Dia akan menjadi bingung. Loh, ini kan sudah ditutup, kok ada query baru lagi, maka dia nggak bisa. Dia harus kalau ada dua query itu harus pakai titik koma gitu ya, Pak? Ya, jadi ini tutup ya. Coba kita copy sama persis. Jangan sama persis ya. Berapa ya? Enggak tahu nih. Bisa nggak dilakukan? Bisa. Cuma di sini nggak ada 62001. Jadi dia akan ada multiple query dalam satu box. Bisa. Nah itu untuk
titik koma itu adalah untuk menutup satu query. Baik, Satu Pak, apa paham. ya? Terima Apa kasih, ya? Pak. Satu perintah ya. Oke, seperti itu kira-kira. Kalau nggak ditutup maka dianggapnya masih satu bagian. Oke, di sini kita bisa menggunakan banyak pendekatan yang nanti akan kepakai seperti yang kita ya. Di sini contohnya where itu teman-teman dilihat di sini distinct itu juga bisa. Distinct itu hanya mengambil nilai aktif, nilai unik saja. Di sini ada nggak ya? Saya langsung contohkan aja deh. Saya ingin mengambil hanya 10 data saja, maka saya bisa menggunakan pendekatan limit. Maka yang diambil hanya 10. Jadi bisa gunakan limit. Saya asumsikan pengen mengurutkannya nomor bukti dari terbesar ke terkecil misalnya ya. Maka saya ingin order by saja. Order by nomor bukti descending. Maka dia akan diurutkan dari nomor bukti terbesar ke nomor bukti yang terkecil dengan limit hanya 10. Nah, descending itu adalah descent, jadi dari besar ke kecil. Kalau misalnya kita nggak ketik ya, secara default order by itu selalu by ascending, jadi dari kecil ke besar. Contohnya seperti ini. Maka dia secara default dimulai dari kecil ke besar dengan asumsikan dengan nomor kode akunnya yang 62008. Jadi teman-teman nanti kalau nggak salah saya bikin kuis ya pertemuan keberapa saya lupa, itu secara default itu pasti ascending seperti ini, ascend ya. Untuk mengurutkan itu secara default kalau nggak diketik ya, kalau nggak kita pilih itu adalah secara ascending dari kecil ke besar. Jadi kalau kita ingin mengurutkan dari nomor yang paling besar ke paling kecil, maka kita harus mengetik descending. Maka dia akan mengambil dari nomor besar ke nomor kecil untuk nomor bukti. Contohnya seperti ini. Nah, ini dalam sebuah SQL kita juga bisa melakukan fungsi aggregate. Aggregate itu apa sih? Ya, kita bisa mengsum, bisa mengambil nilai maksimum, bisa mengambil average, ya, bisa menghitung, dan seterusnya. Bisa juga menghasilkan beberapa angka dari satu angka dikelompokkan dan seterusnya menggunakan group by. Contohnya ini slide baru sini. Contohnya seperti ini. Silakan diambil saja. Harusnya sih enggak. Nah, koma itu untuk menunjukkan sebuah fungsinya itu masih lanjut loh. Jadi nanti ini tetap diperhitungkan dalam sebuah fungsi sum yang sama. Contohnya seperti ini. Logikanya di sini adalah saya ingin mengambil jumlah debit ya, jurnal 2019 kan ada debit nih. Saya ingin mengambil penjumlahan semua debit, kolom debit dan penjumlahan semua kolom kredit. Nah, ini apa namanya logikanya seperti itu. Jadi saya ingin mengambil menselect sum debit, kemudian saya kasih nama sebagai J debit dan sum kredit sebagai J kredit. Maka fungsi agregat itu bisa seperti itu. Jadi kita bisa melakukan penjumlahan secara langsung dan ditampilkan secara langsung juga. Di mana di sini kita ketahui ternyata untuk jurnal 2019 nggak balance ternyata di debit dan kreditnya. Contohnya ya. Itu untuk pendekatan fungsi sum. Apakah harus pakai S? Enggak juga. Enggak harus pakai S juga bisa. Dia langsung disebut. Kalau kita nggak kasih nama, misalnya contohnya seperti ini, maka dia akan diberikan nama sebagaimana yang kita tulis di rumusnya, menjadi sum debit dan sum credit seperti ini.
Jadi tujuannya memberikan nama itu hanya memberikan nama kolomnya saja. SS di debit itu hanya untuk memberikan penamaan saja. Maka bedanya dari ini. Jadi kalau ada namanya JDebit, maka dia akan dinamakan sebagai JDebit. Sedangkan kalau kita nggak pakai penamaan, maka dia akan dinamakan sesuai dengan penggunaan query yang kita pakai sebagai namanya fungsi yang kita pakai. Sum berarti kalau ada sum ya berarti dinamakan sum query. Itu untuk fungsi agregat. Nah di sini kita bisa banyak pakai, tergantung sesuai kebutuhan teman-teman, misalnya average, count, dan maksimal atau minimal. Sekarang coba teman-teman latihan untuk tugas 1 dan lainnya. Monggo sambil dicoba ya. Bisa kan? Mulainya pasti Slack. Nanti kita bareng-bareng kerja kita bantu bareng-bareng. Sekarang teman-teman silahkan coba dulu. Saya pause ya. Pak, izin bertanya Pak. Silakan sambil nanya, monggo silakan. Yang sum itu Pak, ada menjoroknya itu ngaruh nggak Pak? Menjoroknya itu nggak ngaruh, Mas. Itu cuma untuk membedakan saja. Maksudnya supaya teman-teman nggak bingung aja sih. Oh ini ada perhitungan sum. Ini mau ke kiri, mau di atas menjadi satu line juga nggak masalah, Mas. Contohnya ya, kita mana nih? Resume share. Saya jadiin satu gitu kan. Satu line sebenarnya juga nggak masalah. Karena yang penting itu ada pembedanya. Contohnya seperti ini. Pembedanya apa sih maksudnya? Ya kita ada komanya di sini untuk membedakan bahwa ada 2 kolom yang kita ingin ambil dari jurnal 2019. Sampai berapa pencet? Ya, Oke, nggak masalah. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sambil coba dikerjakan untuk latihannya ya, teman-teman. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau misalnya contohnya ini nih, gunakan tabel jurnal 2019, cari nilai rata-rata, berarti average untuk pembayaran biaya listrik, air, gas, dan telepon. Oke, berarti average atas pembayaran biaya listrik berarti where, di mana keterangan adalah listrik, air, dan gas, telepon misalnya. Tugas 2, gunakan tabel ini hitung banyak transaksi. Banyaknya berarti berapa banyak, berarti kita bisa menggunakan count untuk transaksi pembelian kredit. Berarti count kurung buka kredit from jurnal 2019. Bagaimana menghitung jumlahnya dikelompokkan per kode akun, berarti nanti di group by, berarti ya. Sorry, ini belum saya contohkan. Nanti di group by kode akunnya. Jadi teman-teman tinggal menambahkan misalnya grup, dikelompokkan grup by kode akun seperti ini. Ini saya jalankan di sini pasti error karena enggak deh. Jadi ini di grup by kode akunnya. Supaya kelihatan maka saya tulis dulu kode akunnya biar kelihatan. Biar kelihatan tabelnya. Maka dia akan diurutkan by kode akunnya. Dia kode akun berapa ini? 11101 akan disum debitnya dan disum kreditnya, tapi di grup by kode akunnya. Kalau kita lihat datanya, contohnya data di sini, dia akan terpisah nih, ada 500.000, kemudian akan muncul lagi untuk yang 001 misalnya itu ada berapa lagi ya? Banyak itu intinya. Maka dia akan dijumlah dulu, baru di grouping by kode akun. Itu untuk tugas nomor 3. Ini nomor saya klik kualitas berapa tadi? Ini grup by kode akun, maka dia akan dijumlah sesuai kreditnya. Oke, buat query debit yang dikelompokkan per nomor bukti. Kalau dikelompokkan per nomor bukti, maka dia ganti grup by nomor bukti saja. Nomor bukti di sini, no strip bukti. Jadi harus sama persis ya untuk pengetikannya. TGN, nomor bukti. Kalau enggak, dia enggak mau. Oke, tugas nomor 5, buat query untuk menghitung jumlah kolom debit dan kredit
yang dikelompokkan per kode akun dengan jumlah transaksi debit di atas 1 juta. Berarti ada kombinasi di sini. Yang pertama ada grup by-nya dulu per kode akun, kemudian ada penjumlahnya where debit lebih dari 1 juta misalnya. Itu bisa. Jumlah kolom debit dan kredit berarti ada call-nya, menghitung berapa banyaknya misalnya. Oke, silakan dicoba dulu, nanti kita sharing kuncinya. Izin tanya. Silakan, Mas. Saya masih bingung Pak penggunaan koma dalam rumus SQL ini Pak. Oke. Tadi kan kalau yang sum itu nggak ada komanya, terus yang ini ada komanya itu gimana ya Pak? Maksudnya ini ya? Ini ya, saya ambil contoh ini ya. Yang di atas ini maksud saya. Yang ini, sorry saya tadi pause Pak. Yang kode akun ini. Kenapa harus koma? Nah, select itu adalah kita asumsikan ingin mengambil kolom tertentu saja. Kalau kita ambilnya semua kan pakai asterisk tadi ya. Nah, koma itu untuk memisahkan berapa banyak kolom yang mau kita ambil di sini. Kalau di sini kan saya ingin mengambil 3 nih kode akun, kemudian saya ingin menjumlahkan debitnya, yang kemudian saya kasih nama menjadi JDebit, dan saya ingin mengambil juga kolom sum kreditnya yang tidak saya ganti namanya. Berarti ada 3 nih. Nah, koma itu untuk memisahkan kode akun. Kalau tidak pakai koma misalnya, maka dia akan dianggapnya apa ya? Maka dia error jadinya, karena bingung si SQL-nya ini maksudnya apa sih, select kode akun sum debit itu maksudnya apa, terus exit. Jadi dia harus kita pisahkan dengan menggunakan koma. Jadi yang diambil, kalau ada koma berarti kan saya akan mengambil kolom kode akun, koma, berhenti dulu dia. Kemudian saya akan kemudian menjumlahkan sum debitnya, dan saya kasih nama JDebit untuk kolomnya. Berhenti lagi dia. Baru kemudian saya akan mensum kredit, dan karena tidak ada perubahan nama maka akan saya beri nama menjadi sum kredit dari zona 2019. Kemudian saya akan menggrup by-nya menjadi dengan berdasarkan pada kode akun. Kira-kira seperti itu Mas Ferdi, menjelaskan nggak ya? Sangat jelas Pak, terima kasih. Terima kasih. Monggo dicoba dulu untuk soalnya. Karena PR yang saya kasih susah, lebih susah maksudnya daripada soal ini. Tujuannya apa? Supaya teman-teman baca sih. Nanti kan saya kasih link kira-kira untuk menghasilkan ini itu apa yang harus saya ketikkan. Saya pause dulu. Saya sebentar lagi konfirmasi dulu. Bertanya Pak. Silakan Mas Aksa. Tadi kan Bapak jelasin yang koma itu untuk membatasi rumusnya ya Pak. Kenapa sebelum grup by itu Pak kita nggak ngasih koma Pak? Oke, sebentar. Karena bukan bentuk apa ya? Karena kita contohnya nih Mas, karena ini sudah menggunakan statement. Jadi dia sudah terpisahkan by statement di sini. Statement itu maksudnya apa sih? Select yang warna biru nih, biru gelap. Di sini kan ada tuh. Ini statement nih, select. Kalau biru gelap ya, biru agak terangan. Ini ada lebih gelap lagi soalnya. Nah, itu kalau sudah terpisahkan by statement, kalau koma kan di sini ada kolom nih. Ini karena kita ingin membedakan, select itu kan kita ingin mengambilnya nih. Nah, kalau ingin mengambil kan harus dibedakan mana aja yang ingin kita ambil dari data kolom tersebut. Oke, menjawab kira-kira? Menjawab Pak, terima kasih Pak. Monggo dilanjut.
ya. Saya lupa kelewatan. Jadi di sini ada fungsi juga namanya having. Ini having itu fungsinya sama dengan where atau where. Jadi dia akan membaca secara vertikal atau horizontal. Maksudnya gini. Bentar, query tadi where-nya seperti apa ini ya? Itu lebih besar dari 1. Dia nggak akan muncul karena di jamuan itu nggak ada yang tidak. Saya kecilin dulu karena seperti ini ya. Nah, having itu akan membaca misalnya dari sebuah kolom, ternyata mohon maaf saya koreksi. Jadi dia akan membaca misalnya debitnya secara kolomnya dia 1 juta, di atas 10.000. Itu juga bisa menjawab di soal nomor 5, tugas nomor 5. Jadi tadi debit dengan di atas 1 juta misalnya. Jangan lupa tadi. Oke, sudah selesai? Mau kita bahas? Nanti saya share itunya buat latihan itunya apa namanya fungsi-fungsinya. Saya sudah buatkan dalam sebuah notepad, jadi teman-teman tinggal buka aja. Saya pakai notepad contoh ini. Nah, nggak apa ya, sambil teman-teman nyoba ini nggak saya nilai. Contohnya seperti ini, gunakan tabel ini untuk cari nilai rata, maka kita bisa menggunakan average. Muka-muka nggak salah. Oh, ya kan? Karena dia ngopi paste, jadi dia harus diganti. Kayak itu ya, saya ganti. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan Mas. Tadi kayaknya saya tertinggal yang rumus yang like. Tadi fungsinya buat apa ya Pak? Like itu hanya untuk mengambil, tadi contohnya mana ya? Yang seperti ini. Dia like itu akan mengambil yang memiliki mengandung jamuan Mas. Contohnya seperti ini ya. Select bintang, berarti asterisk itu kan mengambil semua ya. Maka di mana keterangan like itu akan mengambil yang mengandung apa ya? Yang isinya ada jamuan. Bedanya dengan sama dengan itu kalau sama dengan itu harus sama persis. Maksudnya sama persis itu berarti ya jamuan aja di sini tulisannya, bukan pembayaran biaya jamuan. Sedangkan like itu akan bisa mengambil yang pokoknya yang ada isinya jamuan maupun terserah isinya tulisannya apa. Contohnya seperti ini. Pembayaran biaya jamuan, oh dianggapnya dia mengandung kata jamuan, maka dia akan diambil di situ. Menjelaskan nggak Mas? Kalau misalnya keterangan sama dengan gitu ya, berarti harus ditulis sama persis pembayaran biaya jamuan. Maka dia akan muncul hasilnya sama dengan yang like ini. Gitu Mas. Tapi. Oh ya, baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Izin Pak. Silakan Mas. Yang itu Pak, yang di antara select sama from itu tanda apa ya Pak?
nggak kelihatan. Select sama bentar. Yang mana Mas ya? Yang di itu Pak, di apa namanya? Ini formulanya. Nah, iya itu. Itu tanda bintang, asterik atau apa ya istilahnya ya? Bintang, Mas. Oh, terus yang ini Pak, yang zaman itu kan ada persenannya ya Pak. Ini. Itu sebenarnya buat apa ya Pak persenan itu? Persenan itu apa namanya? Bentuk salah satu query-nya Mas. Jadi dia untuk mengambil kata jamuan. Dan kalau ini bawaan dari SQL-nya kalau nggak salah. Jadi dia supaya bisa mengambil yang exact kata jamuannya kalau menggunakan rumus like, maka dia harus harus pakai persenan ya Pak? Yes. Oh, baik. Untuk yang tadi, yang waktu Bapak klik muncul listrik tadi, di tempat saya tuh tidak muncul Pak. Waktu jurnalnya diklik itu tidak muncul tabel aslinya begitu Pak. Itu bagaimana ya Pak? Maksudnya? Maksudnya misal saya mau lihat tabel referensinya begitu, bagaimana ya Pak? Di sini. Lihatnya di klik jurnal, kemudian klik di data. Oh iya Pak. Oh iya baik Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya. Bagi teman-teman yang menggunakan front end lain akan berbeda juga ya, karena kebetulan kita pakai Hudi. Kalau teman-teman pakai dbeaver mungkin akan berbeda lagi. Jadi ada tab-nya, tapi mungkin nggak di bawah atau biasanya di samping. Secara fungsi, misalnya sama dengan itu sama saja. Rumus bahasa programnya sama, cuma untuk front end-nya mungkin view-nya aja yang berbeda. Misalnya pakai SSMS Microsoft SQL 2018 misalnya, ya tampilannya aja yang berbeda, tapi untuk bahasa pengumpulannya, bahasa query-nya, contohnya seperti ini, itu akan sama saja. Ini nomor 1, saya ini deh. Sambil dikerjakan, saya coba kasih jawabannya. Control terus dan kedua ya, nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan aja. Nanti untuk yang belum saya share akan saya lanjutkan di minggu depan. Kita selesaikan sebisanya. Oke, contoh ini adalah tugas 1. Saya kasih nama dulu biar teman-teman tahu. Nanti saya share rename. Deh.
Oke, langsung. Satu. Tidak recording stopnya. Oke.